Halo Rek, ya apa kabare? Kembali lagi di Cinema 22. Kali ini kita bakalan membahas alur cerita film yang cukup baru dirilis tahun 2022, yaitu berjudul Accident Man 2 Hitman Holiday. Film kedua dari Accident Man yang pertama yang dirilis tahun 2018. Film ini bercerita tentang seorang pembunuh bayaran yang membunuh korbannya seakan-akan tewas karena kecelakaan. Ia kali ini harus berjuang melawan pembunuh bayaran lainnya yang tak kalah jago demi menyelamatkan nyawa temannya. Yowes, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta nyalakan tombol loncengnya. Di awal film kita diperlihatkan tokoh utama kita bernama Mike Fallon yang merupakan pembunuh bayaran profesional. Setelah di film pertama Mike membunuh semua teman-temannya di London, Mike memutuskan untuk bersembunyi di negara Malta. Kali ini Mike mempunyai target seorang DJ yang cukup terkenal. Mike pun memasang sebuah bom di gas untuk dekorasi. Para pegawai tak menyadarinya. Dan saat api dinyalakan, tabung gas pun meledak yang langsung menewaskan si DJ. Kemudian saat di rumah, Mike tiba-tiba diserang oleh seseorang bernama Xiuling. Xiuling adalah teman Mike yang dibayar untuk melatih dan memukuli Mike karena Mike merasa bersalah karena ia sudah membunuh teman-temannya di masa lalu. Latihan akhirnya selesai setelah Mike menyerah. Kehidupan Mike menjadi lebih terpuruk setelah kematian teman-temannya yang sudah ia bunuh. Kali ini ia tak punya teman dan orang yang ia sayangi. Karena gabut, Mike mencoba jalan-jalan keluar dan tidak sengaja bertemu dengan teman lamanya bernama Fred, yang saat itu ia sedang diajar oleh penjaga klub. Mike yang melihat segera membantu dan menghajar penjaga dengan mudah. Kedatangan Fred ke Malta adalah untuk bertemu dengan seorang gadis yang ia temui di media sosial. Fred juga bilang jika bosnya bernama Big Ray sangat marah karena bisnisnya sudah hancur karena agen-agennya sudah dibunuh oleh Mike. Melihat Fred tak ada tempat tinggal dan diburu polisi karena kekacauan yang ia buat, Mike menampung Fred untuk sementara waktu di rumahnya. Namun tak lama sampai di rumah, Xiuling tiba-tiba datang dan langsung menyerang mereka berdua. Untuk membalas kebaikan Mike, Fred menawarkan bantuan kepada Mike untuk menuntaskan pekerjaannya. Di TKP, Mike bertugas untuk mengawasi, sementara Fred menghack sistem hotel dan berhasil memenggal kepala target, seakan-akan korbannya tewas karena kecelakaan. Keberhasilan tersebut mereka rayakan di sebuah bar. Fred ingin tinggal di rumah Mike dan akan membantu setiap pekerjaannya. Mendengar hal itu, Mike pun akhirnya setuju. Malamnya mereka lanjut ke target kedua. Saat target ada di bawah tangga, Mike langsung melepas tangganya yang membuat tangga menancap di kepala target. Kedatangan Fred nampaknya membuat hidup Mike lebih berwarna dibandingkan sebelumnya. Kali ini Mike merasa tidak kesepian lagi dan lebih bersemangat. Hubungan mereka berdua semakin erat dan memutuskan untuk membuat sebuah markas rahasia yang digunakan untuk uji coba rencana mereka membunuh targetnya. Namun di waktu bersamaan mereka berdua mendapat tawaran kerja untuk membunuh seseorang bernama Dante. Mike yang melihat tawaran tersebut menyuruh Fred untuk menolak karena Dante adalah anak dari seorang ketua mafia yang terkenal dan akan beresiko jika ia membunuh anaknya.
Mereka berdua pun lanjut ke target lainnya. Seorang pria ditelepon oleh Fred untuk memancing ke posisi yang tepat. Tiba-tiba di lantai atas runtuh dan target tewas seketika tertimpa bak mandi. Tak lama kemudian mereka berdua disetrum oleh orang tak dikenal. Mereka berdua terbangun dengan keadaan terikat dan dikelilingi beberapa penjaga. Mike sempat dipukul, namun hasil latihan dengan siuling membuahkan hasil. Ia tidak merasakan apa-apa saat dipukul dan malah menantang si penjaga untuk memukulnya lebih keras. Jesus. There you go, mate. That's it. Tak lama kemudian si ketua mafia bernama Zuzer datang. Zuzer menyekap mereka berdua karena anaknya yaitu Dante hampir tewas karena terkena ledakan di selokan. Zuzer menuduh Mike adalah pelakunya karena Mike dikenal membunuh dengan cara seperti itu. Tapi Mike menepis tuduhan tersebut karena ia sudah menolak tawaran membunuh Dante sebelumnya. Zuzer tak percaya dan menyuruh Mike mencari pelaku sebenarnya dan juga membunuhnya. Jika tidak, Zuzer akan membunuh Fred. Zuzer juga meyakini jika pelaku sebenarnya adalah saingannya. Mike kemudian dilepas seorang diri, sedangkan Fred ditahan sebagai jaminan. Mike kemudian masuk ke bar dan dikejutkan oleh Big Ray yang merupakan bosnya di masa lalu. Ray sangat kesal terhadap Mike karena sudah menghancurkan bisnisnya di masa lalu. Tapi kedatangan Ray ke Malta bukan untuk Mike, melainkan ia memburu Dante. Ray menggunakan cara yang sama seperti Mike, yang membuat Mike dituduh sebagai pelakunya. Yang memburu Dante bukan Ray saja, yang ternyata perburuan ini terbuka dan boleh dilakukan siapa saja. Orang yang berhasil membunuh Dante akan mendapat imbalan yang sangat banyak. Tak butuh waktu lama, Ray dan para pembunuh profesional lainnya berhasil menemukan posisi Dante karena Dante mempunyai jam tangan pelacak yang digunakan oleh bodyguardnya. Mike yang mengetahui hal tersebut dengan cepat menemui Dante dan ia menyuruhnya melepas jam tangan pelacak karena beberapa pembunuh akan datang. Namun Dante ini keras kepala dan malah menelan jam tangannya yang membuat dirinya akhirnya gampang terlacak. Kemudian seorang pembunuh bernama Freya datang. Ia dengan sangat mudah membunuh beberapa bodyguard. Mike berusaha sekuat tenaga menahan Freya agar Dante tidak mati dan Fred juga tidak akan mati dibunuh Zuzer. Mereka berdua tak pandang bulu dalam pertarungan meskipun mereka berdua saling kenal. Mike berhasil dilumpuhkan oleh Freya. Freya akan membunuh Dante. Tapi tiba-tiba dari belakang Mike langsung menusuk kepala Freya hingga matanya keluar. Setelah aman, Mike ditelepon oleh Zuzer untuk membawa Dante pulang dalam keadaan hidup-hidup. Jika tidak, Fred akan dibunuh. Dante yang anak manja terus merengek ingin pulang. Padahal jika ia tidak menelan jamnya, mereka dapat pulang dengan aman. Mike kemudian pergi ke apotek dan langsung memberi Dante obat secara paksa agar ia bisa buang air mengeluarkan jam tangannya. Mereka berdua melanjutkan perjalanan, namun lagi-lagi ia dihadang oleh pembunuh lainnya, yaitu bernama Yendi yang suka meminum darah. Ia juga mengetahui golongan darah Freya dengan meminumnya dari baju Dante yang kecipratan darah Freya. Lagi-lagi Mike harus bertarung sekuat tenaga melawan Yendi demi nyawa sahabatnya. Mereka berdua berhasil naik ke atas dan Dante disuruh bersembunyi di sebuah ruangan. Sementara itu Mike akan membunuh Yendi.
Pertarungan di antara dua pembunuh profesional berlangsung dengan sengit. Yendi menggunakan senjata tajam, sedangkan Mike hanya menggunakan tongkat besi yang sudah berkarat. Pertarungan akhirnya berhasil dimenangkan Mike dengan menggorok leher Yendi. Yendi yang sekarat sempat-sempatnya mencoba darahnya sendiri dan mengetahui golongan darahnya. Mike kemudian membawa Dante ke markas rahasia untuk menunggu efek obatnya bekerja. Karena Dante tak mau tidur, Mike memukulnya hingga pingsan. Tak lama Mike mendengar suara orang datang, tapi itu hanyalah Xiuling yang mengantar motor Mike. Tak lama setelah kedatangan Xiuling, seorang pembunuh lainnya bernama Silas datang untuk membunuh Dante. Kemudian datang satu lagi pembunuh bernama Poco, si badut pembunuh. Ia datang membawa sebuah palu godam yang siap membunuh Dante. Diketahui Poco ini tidak bisa merasakan sakit meskipun diajar berkali-kali. Tak perlu waktu lama, Mike akhirnya bertarung melawan Poco, sedangkan Xiuling bertarung melawan Silas. Mike tak percaya jika Poco tidak bisa merasakan sakit. Poco pun memukul kepalanya dengan tongkat berulang kali untuk membuktikan jika ia benar-benar tidak bisa merasakan sakit. Pertarungan pun kemudian berlanjut. Di waktu bersamaan, Xiuling berusaha melawan Silas. Namun nampaknya Xiuling cukup kewalahan. Xiuling tidak menyerah. Ia menggunakan rantai dan akhirnya bisa membunuh Silas. Mike dan Poco masih bertarung. Poco benar-benar tidak bisa merasakan sakit meskipun ia sudah disetrum. Mike juga menendang burung Poco berulang kali, namun itu tidak mempan dan Poco tidak merasakan sakit ketika burungnya ditendang. Bahkan saat tangannya dipatahkan, ia masih saja tetap tak merasakan apa-apa. Dante terbangun dari tidurnya dan kebelet BAB. Ia terpaksa buang air di ember untuk mengeluarkan jam tangannya. Setelah selesai, ia mengorek-ngorek ember dan akhirnya berhasil menemukan jam tangan pelacak. Poco diajar habis-habisan oleh Mike hingga ia terpojok. Kemudian Mike pun langsung menjatuhkan barbel yang membuat Poco tewas seketika. Belum sampai di situ, satu pembunuh ninja bernama Oyumi datang. Ia berhasil menyekap Dante dan bersiap membunuhnya. Namun Mike membujuk Oyumi agar tidak membunuhnya. Ia mengajak Oyumi untuk membunuhnya terlebih dahulu sebelum membunuh Dante. Oyumi pun setuju. Xiuling mencoba menghadapi Oyumi, tapi ia langsung pingsan dengan satu kali tendangan. Mike akhirnya bertarung melawan Oyumi yang kemampuan bela dirinya di atas rata-rata. Mike sempat kalah oleh Oyumi dan Oyumi tidak membunuhnya. Namun Mike tidak menyerah dan memutuskan untuk lanjut bertarung. Tapi Mike masih tetap kalah dan akan dibunuh. Tapi tiba-tiba Oyumi ditembak oleh Rei yang barusan datang. Tanpa basa-basi, Rei pun langsung naik ke atas berniat untuk membunuh Dante. Tapi lagi-lagi Mike membujuk Rei
agar tidak membunuh Dante demi menyelamatkan nyawa Fred. Ray yang akan menembak Dante akhirnya memutuskan tidak membunuh Dante dan memilih menyelamatkan Fred, dan ia juga menghancurkan jam pelacak Dante. Mereka berdua kemudian menyerahkan Dante ke ibunya dan Fred berhasil diselamatkan. Setelah Fred berhasil diselamatkan, Ray mengepung Dante beserta ibunya agar masalah cepat selesai. Mereka bertiga juga selfie bersama potongan kepala Dante yang terlempar. Setelah kejadian itu, mereka bertiga berkumpul bersama dan Fred akhirnya berhasil bertemu dengan wanita yang ia sukai. Dan film pun berakhir. Itulah guys alur cerita film Accident Man yang kedua. Film komedi action yang cocok ditonton bersama keluarga besar bersama-sama. Banyak adegan action yang berdarah-darah dan komedi yang cukup lucu. Untuk kalian yang suka channel tentang alur cerita film, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi video baru dari channel ini. Sekian dan sampai jumpa.